Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa Optima TV dimanapun anda berada, mudah-mudahan rahmat Allah menyertai kita semua. Kita kembali dalam perbincangan sistem kardiovaskular. Kalau pada video sebelum ini saya telah membicarakan tentang darah tinggi, maka pada kali ini kita akan membicarakan tekanan darah rendah atau hypotension, atau dalam bahasa Inggrisnya low blood pressure, tekanan darah rendah. Kalau dalam tekanan darah tinggi, yang tersumbat itu adalah pembuluh darah arteri yang dari jantung ke otak, ke kepala. Kebanyakannya di dalam kepala atau di tengkuk. Ketika sumbatannya sedikit, maka tekanan darah juga tidak begitu tinggi. Dan ketika dia bertambah lagi sumbatannya itu, sehingga pembuluh darah arteri ini bertambah sempitnya, maka tekanan darah ini pun bertambah tinggi. Dan akhirnya sampai kepada tahap yang serius atau yang emergensi. Ketika tekanan darah kebanyakannya yang atas sistoliknya itu sudah 200 dan ke atas, yang di bawah 100 ke atas, maka ini kita panggil dalam keadaan emergensi. Karena kalau tidak hati-hati, stroke akan datang sesudah itu. Karena kuatnya tekanan darah, sedangkan pembuluh darah ini tidak begitu tebal dindingnya dan dia tidak tahan dengan tekanan yang kuat itu, maka akhirnya dia pecah. Pecahnya pembuluh darah ini akan jadi satu penyakit yang kita sebut dengan stroke. Dan inilah ujung kepada tekanan darah tinggi. Sebaliknya, kalau tekanan darah rendah ialah tekanan sumbatan yang berlaku dalam pembuluh darah vena yang ke jantung. Jadi ketika pembuluh darah vena yang masuk ke jantung itu tersumbat, kalau sumbatannya sedikit, maka rendahnya pun tidak seberapa. Katakanlah 100/60. Kalau dia rendah lagi, sumbatannya lebih tebal lagi, maka tekanan darah akan semakin rendah. Boleh jadi 90/50. Dan kalau sumbatannya bertambah lagi, maka sampai pula kepada keadaan emergensi, yaitu pembuluh darah vena telah tersumbat dengan begitu tebal, sehingga darah hanya sedikit sekali yang sampai ke jantung. Kemudian jantung memumpah darah sedikit itu, tekanannya terlalu rendah. Bisa-bisa 80/40 ataupun 45. Maka ini akan boleh berakhir dengan pening. Orang tersebut akan jadi pening karena kurangnya oksigen. Dan setelah itu dia boleh pingsan. Dan kalau berkelanjutan lagi, dia boleh mati mengejut. Jadi kalau darah tinggi, ujungnya stroke. Maka tekanan darah rendah, ujungnya ialah pingsan dan mati mengejut. Tidak ada yang baik. Yang baik ialah yang di tengah-tengah. Tidak tinggi dan tidak rendah. Jadi, penyakit tekanan darah rendah adalah kebalikan dari penyakit tekanan darah tinggi. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya ialah toksin, darah kotor, atau kekotoran, sampah-sampah yang banyak di dalam darah kita. Jadi yang membedakan darah tinggi dengan darah rendah ialah pembuluh darah mana yang tersumbat.
Sedangkan yang menyumbatnya sama-sama toksin, sama-sama kolesterol yang tinggi, sama-sama lemak yang banyak, sama-sama kekotoran yang ada di dalam pembuluh darah. Cuma tempatnya berbeda. Kalau yang pembuluh tekanan darah tinggi, yang tersumbatnya di arteri yang dari jantung ke otak atau di otak sendiri, maka tekanan darah rendah yang tersumbat ialah darah yang ke jantung, yaitu dalam pembuluh darah vena. Yang menyumbatnya sama-sama toksin, sama-sama kolesterol, sama-sama yang lemak-lemak yang banyak ataupun toksin-toksin dalam bentuk lainnya. Contoh obat-obatan atau makanan atau minuman. Ini adalah penyebab tersumbatnya pembuluh darah tersebut. Sama halnya dengan apa yang menyumbatkan pipa-pipa air kita. Adakah itu karat saja? Tidak. Yang putih-putih itu bukan karat. Tetapi yang pasti yang menyumbatnya ialah kekotoran yang ada di dalam air. Maka yang menyumbat pembuluh darah ialah kekotoran yang ada di dalam darah kita. Lalu, adakah penyakit tekanan darah rendah ini boleh disembuhkan? Penyakit yang curable disease? Jawabannya, kalau penyakit tekanan darah tinggi boleh sembuh, maka penyakit tekanan darah rendah juga boleh dibantu untuk sembuh dengan izin Allah. Artinya, penyakit tekanan darah rendah termasuk curable disease juga. Jadi jangan anda cemas walaupun anda ada tekanan darah tinggi ataupun ada tekanan darah rendah. Jangan cemas dan jangan takut, karena kecemasan dan ketakutan ini memainkan peranan yang besar juga terhadap keseriusan penyakit yang kita alami. Jadi apapun keadaan, baik anda tekanan darah tinggi, baik anda ada penyakit jantung ataupun tekanan darah rendah, anda harus relax, tenang, dan insya-Allah ketenangan jiwa, ketenangan batin, apalagi dibarengi dengan zikir yang banyak kepada Allah, akan menenangkan hati anda. Dan bila hati sudah tenang, penyakit akan lebih mudah untuk sembuh, insya-Allah. Jadi bagaimana untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi? Jawabannya ialah seperti yang disebut oleh ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu datanglah kepada ahlinya sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi anda yang kurang mumpuni itu jangan main coba-coba, karena setiap coba-coba itu hasilnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka tambahkan ilmu anda. Langganan dengan kita punya channel ini, insya-Allah ilmu anda akan tercerahkan dan pengetahuan anda akan bertambah, insya-Allah. Jadi bagaimana untuk menyembuhkan darah tinggi? Datanglah kepada orang yang ahli dalam pengobatan dan bertanyalah dan mintalah nasihat atau cara kepada mereka supaya betul-betul penyakit boleh disembuhkan dengan izin Allah. Jadi demikian, selepas ini kita akan akan bahaskan penyakit stroke, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.